Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, dimampukan kami ini semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal 25 ayat 23 yang berbunyi, firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tetap kokoh, kuat, dan teguh di dalam rancangan Tuhan Yesus. Sebelum berganti tahun, kita biasanya mempunyai dan membuat suatu rancangan atau rencana saat menjalani hidup, tetapi kenyataannya sebagian rancangan atau rencana itu bisa meleset dan tidak berjalan lancar. Hal itu tentu saja akan membuat hati kita susah dan khawatir. Akan tetapi jangan cepat-cepat untuk menyerah atau berputus asa, karena hidup kita bukan ditentukan oleh berhasil atau tidaknya rancangan atau rencana kita, tetapi oleh rancangan Tuhan, oleh rencana Tuhanlah yang memastikan kita harus menjalani menurut kehendaknya dalam hidup selagi kita diberi kesempatan untuk hidup. Ishak dan Ribka ketika menikah pasti mempunyai rancangan atau rencana untuk cepat memiliki momongan atau anak. Akan tetapi kenyataan berjalan berbeda. Bertahun-tahun pernikahan mereka yang mereka jalani itu tidak ada tanda-tanda Ribka hamil, bahkan sampai ada yang memvonisnya mandul. Pada saat situasi sulit itu, Ishak datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan lalu mengabulkan doanya. Penantian panjang selama 20 tahun bukanlah keterlambatan dari Tuhan, tetapi kepastian dalam rancangan Tuhan itu sendiri. Kehamilan Ribka terjadi bukan sekedar akibat natural dari hubungan pasangan suami istri, melainkan pemberian Tuhan Allah dalam rancangannya, dalam rencananya sendiri. Tuhan Allah Bapa memberikan kepada Ishak dan Ribka anak kembar Esau dan Yakub, dan rancangan atau rencana Tuhan itu tidak berhenti di sana saja. Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu sejak awal sudah merancangkan adanya dua bangsa, yaitu tiga, bukan hanya dua anak. Ada perjalanan bangsa-bangsa yang ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Ishak. Tuhan tidak asal memberikan anak-anak, akan tetapi ada rancangan atau rencana yang sudah Dia persiapkan. Sesungguhnya lebih spesifik, lebih khusus lagi akan hadirnya Yakub di dalam kehidupan Ishak dan Ribka. Bukan hanya tentang kelahiran seorang anak, melainkan merupakan rangkaian dan rancangan atau rencana agung dari Tuhan Allah. Rancangan yang nanti sampai di puncak adalah melalui dan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang akan hadir menyelamatkan setiap umat manusia, karena rancangan atau rencana keselamatannya itu tidak akan meleset dan tidak akan pernah gagal.
kita bisa saja melihat rancangan atau rencana agung Tuhan Yesus Kristus, dan bersyukur kita juga ada di dalam rancangan atau rencana keselamatannya itu. Rancangan atau rencana kita bisa buyar, akan tetapi ingatlah selalu bahwa hidup kita ini ada dalam rancangan maupun rencananya yang baik yang sudah ditetapkannya. Kita tidak sanggup menentukan hari depan karena bisa menyimpang atau meleset di dalam memprediksi sesuatu. Tetapi Tuhan Allah Bapa kita senantiasa, hanya Dialah yang dapat menuntun perjalanan hidup bahkan sampai mati kita. Mari kita senantiasa harus dekat dengan Dia, selalu berdoa untuk memohon pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya, sehingga kita juga dimampukan untuk senantiasa memegang rancangan maupun rencananya itu untuk seluruh hidup kita, selagi kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Mari kita minta hikmat yang dari sorga. Hikmat Tuhan itu adalah dalam arti takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh kita bisa menikmati hidup yang senantiasa mengerti tentang kehendak Tuhan, dan bukan apa yang mau kita turuti menurut kehendak diri kita ini sendiri. Hidup kita dalam rancangan maupun rencana Tuhan, sehingga kita dapat mengerti, memahami, sekaligus mau melaksanakan apa yang Dia kehendaki, bukan untuk melaksanakan apa yang kita kehendaki sesuai dengan rancangan maupun rencana yang kita buat itu, tetapi haruslah benar-benar menurut rancangan Tuhan yang damai sejahtera bukan kecelakaan itu, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan, yang di dalam Kristus Yesus kita semua ditentukan bukan untuk binasa di dalam kematian kekal atau maut itu, tetapi untuk kelak sampai kepada hidup yang kekal yang sudah disediakan bagi kita ketika kita masih terus mau hidup bertahan dalam beriman, percaya hanya kepada Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami senantiasa taat patuh hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur. Amin.